Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kenalin, nama aku Vera Variata Naila. Selamat datang juga di podcast channel Ceria. Untuk kali ini, hostnya saya. Sekarang di episode kali ini kita akan bertanya-tanya yang berkaitan dengan kegiatan mereview buku dalam ekstrakurikuler GLS. Adapun bintang tamu kita hari ini adalah Ade. Kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya Ade Saiful Anwar dari kelas 8A. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Boleh dikasih tahu nggak judul buku kamu, Boleh. pengarang dan penerbitnya? Boleh. Jumlah halamannya juga. Oke. Untuk judul buku Si Kelingking dan untuk pengarang Brian Publisher dan penerbitnya Yudhistira Ikra Negara. Jumlah halamannya Jumlah halamannya untuk buku ini 128 halaman. Isi ceritanya apa sih? Untuk ceritanya, dahulu ada seorang atau sepasang suami istri yang miskin. Meskipun dia miskin, dia sangat bahagia. Namun alangkah sayangnya mereka belum dikaruniai seorang anak. Dan setelah itu pun suami berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak walaupun sebesar kelingking. Setelah kata itu dilontarkan dari mulut sang suami, akhirnya beberapa lama kemudian sang istri pun mengandung, dan akhirnya tidak lama kemudian, beberapa bulan dan 9 bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Alangkah Bayinya normal. Bayinya normal Iya. apa? Bayinya normal ini. Alhamdulillah normal. kelingking kan? Iya. Dan mereka terkejut melihat anaknya sebesar kelingking. Bener? Bener Pak? Bener. Beneran. Dikira bercanda. Oh iya. Bener. Tuh. Dan akhirnya mereka menamainya si kelingking. Setelah dirawat beberapa lama kemudian, si kelingking mempunyai kebiasaan yang aneh. Meskipun dia badannya kecil, dia sangat rakus. Dan akhirnya keluarga itu pun karena mereka miskin tidak sanggup untuk membiayai atau mengasuh si kelingking. Dan keluarga itu pun memutuskan untuk membunuh si kelingking. Kenapa nggak dijual? Saya tidak tahu. Lanjut. Dan akhirnya beberapa hari kemudian sang ayah mengajak si kelingking untuk mencari kayu bakar ke kebun. Setelah sampai di kebun, akhirnya mereka menebang satu pohon yang lumayan besar dan mengarahkan ke tubuh si kelingking. Setelah itu pun beberapa lama kemudian, akhirnya pohon itu pun tumbang dan mengenai tubuh si kelingking. Setelah sang ayah memastikan bahwa anaknya sudah meninggal, akhirnya sang ayah pun bergegas pulang. Setelah mendengar cerita dari sang ayah, sang istri pun akhirnya merasa lega dan memastikan bahwa si kelingking sudah pulang lagi. Iya. Terus akhirnya mereka merasa lega. Setelah kata itu dilontarkan dari sang ibu, tidak lama kemudian terdengar suara teriakan dari luar. Ayah, taruh di manakah kayu ini? Sambil terheran-heran mereka mendengarnya. Setelah itu pun mereka keluar. Akhirnya mereka terkejut dengan penglihatan mereka. Mereka melihat anaknya
sedang membawa kayu di pundaknya yang lumayan besar. Dan setelah itu pun kayu itu disimpan dan akhirnya keluarga itu pun sadar bahwa si kelingking itu adalah darah daging mereka, harus dirawatnya. Dan akhirnya si kelingking pun jadi sumber tenaga tambahannya bagi keluarganya dan mereka akhirnya hidup bahagia. Jadi harus bersyukur dengan pemberian Tuhan ya. Iya, benar sekali. Pertanyaan berikutnya, gimana sih perilaku tokoh yang ada di buku cerita kamu? Untuk perilaku sang ayah dan sang ibu jahat menurut saya, dan untuk si anaknya kelingking itu yang tidak tahu apa-apa menurut saya baik. Pertanyaan keempat, dari buku yang kamu baca ada nggak sesuatu yang kurang baik? Kurang baik ada. Untuk mereka sang ayah dan sang ibu, mereka sangat kejam gitu, membunuh anaknya sendiri menurut saya. Tapi nggak terbunuh kan? Enggak Tapi terbunuh. bisa kuat ya bawa. Kuat. Bawa kayu besar kuat. Kuat. Tidak masuk akal. Segera kelingking angkat kayu. Saya juga ngerti. Gak ngerti. Iya, ngerti. Terus lanjut. Pertanyaan nomor 5. Dari cerita yang kamu baca, ada nggak kejadian yang sesuai sama kehidupan nyata kamu? Menurut saya, untuk logika dari saya, nggak ada sih manusia sebesar kelingking. Iya benar. Nggak ada sebenarnya. Untuk Oke, hanya lanjut. hayalan saya. Hikmah yang kamu baca apa sih? Hikmah dari yang saya baca, kita harus bersyukur kepada apa pemberian dari Tuhan kepada kita. Itu Iya. hikmahnya. Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Terus tingkatkan membaca kalian. Lalu buat para penonton juga, jangan lupa untuk membaca karena sesuatu yang tidak tahu atau sesuatu yang tidak kita pahami adalah karena kita yang tidak rajin membaca. Iya. Salam GLS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.